Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dalam pelajaran tematik. Baik anak-anak, kita masih dalam tema 5H, subtema 2 dalam pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, bisa dibuka buku tematiknya, tema 5H, subtema 2, pembelajaran 5, pada halaman 69. Baik, kita mulai saja anak-anak. Mengidentifikasi informasi dalam teks non-fiksi. Baik, kita buka halaman selanjutnya. Halaman 70. Pada halaman 70 ada teks non-fiksi ya, yang berjudul Tari Sabet, Ritual Permohonan Datangnya Hujan di Banjarnegara. Teks itu ya, teks yang berjudul Tari Sabet, Ritual Permohonan Datangnya Hujan di Banjarnegara, ini merupakan contoh dari teks non-fiksi ya anak-anak. Karena isi dari teks ini merupakan fakta ya, sesuai dengan fakta. Bukan imajinasi dari penulis, bukan. Ini sesuai dengan fakta. Silakan anak-anak nanti teks non-fiksinya ya dibaca dari awal sampai selesai, silakan dibaca. Baik, selanjutnya dampak siklus air terhadap kehidupan ya. Anak-anak, kita sudah mempelajarinya ya. Kita sudah mempelajari dampak siklus air terhadap kehidupan ya. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahasnya, di mana jika siklus air terganggu, maka makhluk hidup di bumi akan kekurangan air atau mengakibatkan banjir ya. Maka kita harus menjaga siklus air tersebut ya. Salah satunya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti bisa menyebabkan banjir ya, bisa mengakibatkan banjir. Oleh karena itu anak-anak, kita harus membuang sampah pada tempatnya, itu salah satunya ya. Baik, selanjutnya pada halaman 71, keunikan tari kreasi daerah. Keunikan dalam tari Nusantara maupun tari kreasi daerah, itu keunikannya itu ada pada gerakan tarinya, kostum perlengkapan tari, dan musik pengiring. Baik, yang pertama gerakan tari. Tentu setiap tariannya itu memiliki gerakan tari yang berbeda-beda. Setiap daerah, setiap tarian daerah itu berbeda dengan gerakannya berbeda dengan tarian daerah yang lain. Misalnya anak-anak bisa lihat di halaman 71, bisa anak-anak lihat itu ada gambarnya ya. Ada tari gantar dari Kalimantan Timur sama tari topeng Panji dari Cirebon ya. Dari gambar juga sudah terlihat itu gerakan dari tari gantar dengan tari topeng Panji dari Cirebon. Tentu itu gerakannya sangatlah berbeda ya. Oleh karena itu setiap tarian daerah, di situ contohnya tari gantar dengan tari topeng, tentu itu gerakannya berbeda ya. Jadi artinya setiap daerah itu memiliki keunikan gerakan tarinya. Kalau gerakan tari gantar dari Kalimantan Timur ya, keunikan gerakannya seperti itu ya, seperti di gambar.
Kemudian keunikan gerakan tari dari tari topeng Panji ya dari Cirebon memiliki keunikan gerakan tari sendiri ya. Di setiap daerah itu memiliki keunikan gerakan tari masing-masing. Baik, selanjutnya keunikan yang kedua dari tari itu tari daerah yaitu kostumnya ya. Tentu setiap daerah memiliki kostum tari yang berbeda-beda, memiliki keunikan sendiri masing-masing ya. Di samping itu kostum tari itu memiliki fungsi. Fungsinya yang pertama bisa menghidupkan karakter penari. Yang kedua membedakan peran penari satu dengan yang lain. Yang ketiga membantu membangun gerakan penari ya. Itu fungsi dari adanya kostum dalam suatu tari. Keunikan yang ketiga yaitu musiknya ya. Setiap tari memiliki musik yang berbeda-beda ya. Fungsi dari musik itu sendiri yang pertama membantu mengatur waktu dan irama. Dan yang kedua membantu menggambarkan suasana. Dan yang ketiga membantu dalam penegasan ekspresi gerak. Itu fungsi dari musik ya dalam tarian daerah maupun tarian Nusantara. Yang keempat yaitu keunikan yang keempat tata riasnya ya. Bisa anak-anak lihat di situ ada tata rias, contoh tata rias tari ya. Setiap daerah memiliki tata rias tari yang berbeda-beda ya. Bisa anak-anak lihat di gambar itu contoh tata rias yang memunculkan karakter berani dan berwibawa ya. Itulah tentang keunikan-keunikan dalam tarian daerah atau tarian Nusantara. Baik. Kita lanjutkan anak-anak pada pembelajaran 6. Makna pola lantai gerak tari. Setiap gerak tari itu ada yang memiliki makna, ada juga yang tidak memiliki makna ya. Jadi dalam tarian, gerakan tariannya itu ada yang memiliki makna, ada juga yang tidak memiliki makna ya. Contoh yang memiliki makna, contoh gerak tari yang memiliki makna, contohnya pola lantai pada tari bedaya yang biasa disebut rakit lajur. Pola lantai itu memiliki makna yang menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, jiwa, keinginan, dan perilaku ya. Itu salah satu contoh pola lantai yang memiliki makna, yaitu pola lantai pada tari bedaya. Maknanya apa? Maknanya pola lantai itu menggambarkan cahaya, rasa, jiwa, keinginan, dan perilaku. Dan masih banyak lagi ya contoh pola lantai gerak tari yang memiliki makna maupun yang tidak memiliki makna ya. Baik. Selanjutnya sikap yang baik dalam menghadapi keragaman budaya di Indonesia ya. Tentu anak-anak untuk menyikapi keragaman budaya di Indonesia, karena di Indonesia itu banyak sekali keragaman budayanya, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menyikapinya dengan baik, harus saling menghormati, saling menghargai ya. Jangan saling mengejek, jangan saling membanding-bandingkan, jangan seperti itu ya. Walaupun keragaman kita beda-beda, keragaman budayanya beda-beda, kita sebagai warga yang baik harus saling menghormati, saling menghargai ya. Di bawah ini itu ada bacaannya tentang tari lego-lego. Makna persatuan dalam tari lego-lego ya. Nanti silakan anak-anak dibaca teksnya ya. Baik. Yang terakhir,
peristiwa dari teks non-fiksi ya. Ini tentu anak-anak sudah paham semua ya tentang menentukan peristiwa ya dari teks non-fiksi ya. Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya, menemukan atau mencari peristiwa dari teks non-fiksi ya. Baik, itu saja ya untuk pembelajaran pada kali ini ya. Bapak cukupkan untuk tugasnya ya. Anak-anak silakan dibuka di halaman 70. Ya. Di halaman 70 itu ada teks non-fiksi ya yang berjudul Tari Sabet, ritual permohonan datangnya hujan di Banjarnegara. Anak-anak silakan dibaca terlebih dahulu teks non-fiksinya ya pada halaman 70. Kemudian setelah dibaca, dipahami, silakan anak-anak dikerjakan ya. Soal-soalnya ada 5 soal di halaman 70 nomor 1 sampai 5 ya. Silakan dikerjakan di buku tulis ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, anak-anak lihat di halaman 76. Sama di situ ada teks ya. Teksnya dari halaman 75, makna persatuan dalam tari lego-lego ya. Teksnya dari halaman 75 sampai 76. Silakan anak-anak dibaca teksnya ya. Kemudian ada 6 soal di situ ya. Nomor 1 sampai 6 silakan dikerjakan juga ya. Itu tugasnya ada 2. Tugas yang keduanya itu ya mengerjakan soal latihan pada halaman 76 nomor 1 sampai 6 ya. Itu saja anak-anak ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya. Baik, kalau bisa dipahami Bapak tutup ya. Seperti biasa, tugas dikumpulkan paling lambat sampai jam 12 siang ya. Terima kasih. Bapak cukupkan. Kita baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.